Aku rasa anak 12 tahun bisa ngelihat orang mabuk dan orang yang mukul. Ya menurutku selagi aku lihat kamera kayak ini juga aku nggak pernah satu kamera ya. Kita kan ngelihatnya memang kanan kiri, dan kalau di zoom itu juga kita nggak pernah lihat kayak gini ke kamera ya. Selalu mata kita memang kemana di situ ya. Aku berpositif thinking sih. Aku tidak mau suuzon sih, karena kan anaknya yang menghubungin aku dan anaknya sendiri yang pengen ngomong, dan pertanyaan aku juga bukan pertanyaan yang scripted kayak gitu. Jadi dan aku bisa merubah kapanpun pertanyaanku kan. Jadi beliau menjawab dengan baik, bahkan yang menurutku ya paling enggak itu yang dirasakan anaknya, paling enggak ya apa yang dirasakan anaknya itu. Tapi kenapa mamanya seperti itu, kan ada penyebabnya juga. Aku nggak membenarkan juga nih, aku nggak benarin juga bahwa si emaknya ini benar kayak gitu. Emaknya pasti benar, pasti ada sesuatu dong. Kenapa si ibunya ini mungkin stres atau mungkin tertekan sehingga melakukan itu? Pasti ada pemicunya juga. Maka kita harus bijaksana kayak gitu. Waktu di podcast sebenarnya kalau kalian nonton dengan baik, si suaminya membantah itu ya. Tapi aku sih ya masih tetap curiga ya padahal dia. Aku tetap curiga sih, bukan. Iya, nggak ada asap kalau nggak ada api kan katanya kan. Aku tetap curiga sih, dan aku juga tetap nggak puas di situ sih, karena kan ada beberapa hal yang mungkin aku tanyakan nggak bisa aku tanyakan karena keterbatasan, dan juga ada permintaan kayak gitu untuk tidak ditanya terlalu dalam kayak gitu kan untuk di sana. Tapi kan sebagai host aku juga harus menghargai ya, bukan hanya ke Eden sih, ke semuanya. Ke Ibu Ami juga ada yang dipotong kok, bagian-bagian tertentu dipotong kayak gitu. Kan tentu kalau misalnya orang narasumbernya tidak nyaman ditayangkan kan nggak boleh dong kita menayangkan gitu kan, nggak boleh kita tanya lebih dalam juga. Kalau saya sih pengen tanya semua sih sebenarnya, tapi kan ada beberapa etika yang kita harus ya hargain dari narasumber kita gitu. Ya, aku tanya itu apakah Tisha Erni ada di Malaysia, dia bilang tidak. Aku tanya dengan anaknya apakah Tisha Erni ada di Rauniu, ada di sekitarnya, dia bilang tidak ada di situ. Dan aku juga tanya apakah masih berhubungan ya as a business ya, as a business partner, itu kata Eden ya, kata Edennya sih seperti itu. Ini pendapatku pribadi ya. Pendapatku pribadi, memang kan anak-anak usia seperti itu mudah untuk dipengaruhi ya. Tapi kan bukan artinya kalau mudah dipengaruhi dipukulnya jadi salah. Aku rasa anak 12 tahun bisa ngelihat orang mabuk dan orang yang mukul, dan orang yang ngomongin bahwa kayaknya aku nggak kau tuh nggak lahir dari kandungan aku nyesel deh kalau lahir dari aku. Kayaknya itu nggak bisa di brainwash deh, kata-kata itu. Ya, lihat mabuk, lihat mukulin adiknya, kayak itu nggak bisa di brainwash deh. Kalau di brainwash itu kayak pandangan tentang emaknya nggak ngurus atau apa kayak gitu. Kalau kata-kata itu menurutku tidak di brainwash ya. Tapi mudah terpengaruh bisa jadi. Ya makanya aku ngambil positifnya. Dia memang melihat dan menyaksikan itu. Tapi sekali lagi kan, si anak ini kan tidak mengerti kenapa sih mamanya seperti itu. Kan belum cukup umur untuk memahami kenapa mamanya seperti itu, kan? Karena belum dewasa. Mungkin kalau misalnya nanti lebih dewasa dia paham, oh iya memang asal diselingkuhin kan nggak enak ya, walau jadi stres gitu kan.